Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa TV Polri, Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat, beliau bersabda, barang siapa yang bersahadat diyakini sampai mati, maka dijamin masuk surga. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia yakin sampai pasti masuk surga. Bubarlah para sahabat. Salah seorang di antara beliau ingin menyampaikan berita penting ini. Dia adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini setelah mendengar kabar, dia ingin mempublikasikan, ingin menyebarluaskan berita gembira ini. Abu Hurairah berlari-lari kecil menuju ke pasar. Dalam perjalanan ke pasar tersebut, ketemu dengan Umar bin Khattab. Lalu Umar bertanya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, buru-buru kau mau kemana? Ini ada berita penting Umar. Apa gerangan? Baru saja saya dengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersahadat, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dia yakin sampai mati, pasti masuk surga. Begitu berita dari Nabi. Kata Umar, apa betul Nabi bilang begitu? Iya, betul kak. Enggak percaya kak deh. Bagaimana ini kalau bahasa di Makassar ya? Kalau begitu saya mau tanya dulu, apa betul Nabi bilang begini? Dalam teori jurnalistik, dalam teori media massa, ini yang disebut check and recheck. Atau bahasa Al-Qur'annya patabayyanu, bertabayun. Umar tidak percaya. Apa betul Nabi mengatakan ini? Iya, enggak percaya saya deh. Ayo kita ke Nabi, ke sumber namanya, sumber berita. Umar bin Khattab dan Abu Hurairah lalu menuju ke tempat Rasulullah lagi duduk-duduk. Sampailah Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Umar? Ya Rasulullah, ini ada masalah saya mau tanyakan. Kenapa? Apa betul Rasulullah mengucapkan siapa yang syahadat, yakin sampai mati pasti masuk surga? Ya betul Umar, barusan saya sampaikan dalam taklim ini. Masalahnya ya Rasul, ini Abu Hurairah dia mau sampaikan di pasar. Emang kenapa? Ya Rasulullah, saya punya usul. Jangan disampaikan ke pasar. Kenapa? Saya khawatir orang salah paham. Ini kan masyarakat pasar awam. Ada yang cerdas, ada yang sekedar baru masuk Islam. Saya khawatir berita ini, konten ini disalahpahami oleh sahabat. Biar dia judi yang penting syahadat masuk surga. Biar dia pemabuk yang penting syahadat masuk surga. Biar dia tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Nanti salah paham umat kita. Ya Rasulullah, pernyataan seperti ini sebaiknya jangan disampaikan masyarakat awam. Ya. Lalu mendengar ini Rasulullah kemudian menerima saran Umar. Betul ya Abu Hurairah, jangan kau sampaikan di pasar hal seperti ini karena nanti disalahpahami oleh masyarakat awam. Kenapa? Nanti orang salah paham tentang pernyataan saya ini. Maka sebaiknya pernyataan ini jangan disampaikan kepada halayak umum karena nanti bisa menafsirkan, bisa menimbulkan tafsir yang salah paham. Dari kejadian inilah kemudian kita kenal dalam dunia Islam ada pernyataan likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Saya ulang, setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat. Pemirsa yang saya hormati, kisah sederhana ini mengandung pelajaran, pesan moralnya dalam berbangsa dan bernegara, dalam dunia dakwah, dalam dunia media massa seperti televisi, koran, media sosial. Bisa jadi
ada berita yang perlu kita sampaikan, ada faktanya, betul ada kejadiannya, betul ada kejadian realnya. Tapi harus ditimbang apa faedah, apa kemaslahatan daripada berita yang kita akan sampaikan. Pemirsa yang saya hormati, sebuah fakta, sebuah kejadian, apabila fakta dan kejadian itu membahayakan kemaslahatan umat, mengancam kemaslahatan umat, maka sebaiknya berita dan informasi itu jangan disebarkan. Kenapa? Demi kemaslahatan umat. Antara berita dan kemaslahatan umat, antara informasi dan keselamatan umat harus sejalan. Dia punya berita, dia punya informasi, tapi informasi dan berita itu harus betul-betul mengandung kemaslahatan. Hati-hati saudaraku, yang berselancar di medsos, yang berselancar di dunia maya, jangan tergoda dalam menyebarkan berita tanpa mempertimbangkan benar tidaknya berita itu. Tahu Ustadz, benar ini berita, ada faktanya, betul ada kejadiannya. Tapi tidak cukup sampai di situ, harus lagi dipertimbangkan. Ini kalau saya sampaikan bagaimana untuk kemaslahatan umat? Ini kalau saya sampaikan bagaimana untuk persatuan bangsa? Ada berita yang harus kita tunda. Ada fakta yang tidak boleh kita sebarkan karena bisa mengancam keselamatan jiwa dan juga persatuan bangsa. Karenanya kalau Anda punya pertimbangan, berita yang benar saja, berita yang ada faktanya saja, harus kita tunda karena pertimbangan kemaslahatan umat. Apalagi yang berita bohong, apalagi berita kebencian. Kalau Anda menyebarkan berita, misalnya nih, dapat berita di grup WhatsApp, dapat berita di Facebook, ini berita bohong, ini berita mengandung fitnah, lalu kita sebarkan, maka bukan hanya Anda berdosa karena menyebarkan fitnah dan berita bohong, tapi juga Anda bisa berurusan dengan hukum pidana, di mana undang-undang IT mengancam hukuman bagi mereka menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita kebencian. Maka Anda bukan hanya dipenjara di dunia, tapi juga akan mendapat hukuman di akhirat. Pemirsa yang saya hormati, ada yang bilang begini, Ustadz, yang saya benarkan ini kan, yang saya sampaikan kan memang ini benar. Betul itu yang saya sampaikan. Tapi apabila dia mengancam dan menghina orang, maka berita itu tidak boleh disampaikan. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan ada manusia cantik, tapi kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Bukan gagah ya, cantik. Kenapa? Karena memang sepertinya fitrahnya perempuan lebih gampang menyebarkan gosip dan gibah. Di perempuan cantik, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya. Dia teriak sakit, tapi dia cakar juga. Sakit, tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu? Dia tahu sakit, tapi dia cakar. Dia tahu bangkai, dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang senang dan hobi menceritakan kejelekan orang lain. Nauzubillah min zalik. Maka saudaraku, mari punya jiwa, karakter, sifat untuk selalu mencek and recheck, bertabayun terhadap berita dan informasi yang kita terima. Kalau benar, kalau betul ada faktanya, jangan langsung disebarkan, tapi kita pikirkan lagi apa kemaslahatannya, apa faedahnya. Apabila jauh lebih besar keburukannya, apabila jauh lebih besar mudaratnya, maka berita itu jangan kita sebarkan demi kemaslahatan umat. Saudara yang saya hormati, berita penting, tapi kemaslahatan umat jauh lebih penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, jiwa dan tangan kita untuk tidak menyebarkan berita-berita bohong dan berita-berita fitnah. Ingat, dalam Islam ada disebut amal jariah. Meskipun kita sudah wafat, amal-amal kebaikan itu terus terkirim meskipun kita sudah di alam kubur. Amal jariah namanya. Tapi ingat, ada juga yang disebut dosa jariah. Apa itu?
keburukan-keburukan yang terus mengalir dipertanggungjawabkan meskipun kita sudah di alam kubur. Satu di antaranya berita fitnah, berita bohong. Apabila di medsos terus beredar berita bohong yang pernah kita produksi, fitnah yang pernah kita produksi, maka selama itu orang yang membuatnya, konten-konten tersebut akan menanggung dosa-dosanya meskipun dia sudah di alam kubur. Nauzubillah min zalik. Pemirsa yang saya hormati, saya Dasat Latif mengajak kepada kita semua untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyebarkan berita. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.